Oke, so kita hapus ya untuk teori yang C-nya ini, teori asam basa. Jadi biasanya ini di soal itu nanti akan ditanyakan mana pasangan asam basa konjugasinya atau kira-kira asam dan basa menurut Arrhenius ataupun Lewis ataupun Brusel-Lowry. Nah, sekarang kita masuk ke D-nya yaitu adalah kekuatan asam dan basa ya. Kekuatan asam dan basa. Nah, untuk kekuatan asam dan basa ini sebenarnya diukur dengan yang namanya pH ya. Diukur dengan namanya pH. Atau bukan diukur sih, ya diukur boleh lah ya. Diukur dalam skala pH. Dalam skala pH. Dimana kalau misalkan kita tahu bahwa kalau asam itu pH-nya kurang dari 7 dan kalau basa itu pH-nya lebih besar daripada 7. Cuman tahu nggak sih kira-kira konsep dasar perhitungan pH itu seperti apa? Karena kan pasti setidaknya kayak misalkan untuk asam basa dengan konsentrasi tertentu, dengan kadar tertentu, tentu akan berbeda-beda walaupun misalkan satu jenis asam yang sama. Nah, sekarang dasarnya itu ada seperti ini. Jadi dasarnya itu adalah hasil kali ion air. Jadi penentuan asam dan basa itu adalah dari hasil untuk rumusnya ya, hasil kali ion air. Nah, di mana kita tahu bahwa dalam H2O itu akan terurai membentuk kesetimbangan ya, yaitu adalah H plus ditambah dengan OH-. Nah, di mana kalau kita bikin kesetimbangan, ini dalam bentuk, of course dalam bentuk ini ya, aqueous ya, larutan. Nah, dimana kalau ketetapan kesetimbangan itu apa? Iya, produk dibagi dengan reaktan ya, dipakarkan dengan koefisiennya. Nah, di sini berarti konsentrasi ion H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- per konsentrasi H2O. Nah, sorry kok KW sih, KC ya, kesetimbangan kesetimbangan konsentrasi. Nah, kemudian kalau kita kalikan KC dan dikali dengan H2O sama dengan berarti kan konsentrasi H+ dikalikan dengan OH-. Nah, tapi sebenarnya untuk H2O jadi gini, kita sebut saja ini adalah KW. Jadi KW itu adalah H+ dikalikan dengan OH-. Nah, di mana nilai KW ini bisa beda-beda, depends tergantung sama tekanan dan suhunya. Ya. KW di sini akan 10 pangkat min 14. Nah, di sini apa namanya ya? Berhubung karena H2O konsentrasi H2O kecil ya. Kecil makanya bisa diabaikan. Jadi yang bisa kita hitung untuk perhitungan pH kan pasti H+ atau OH- aja. Nah, untuk KW-nya itu standarnya adalah 10 pangkat min 14 pada suhu ruangan ya. Kalau KW-nya 10 pangkat min 14 itu pada suhu 25 derajat Celcius. Bagaimana kalau suhunya nggak 25 derajat Celcius? Nah, biasanya kalau kalau nggak dikasih tahu, ya biasanya kalau dikasih tahu untuk KW-nya nggak perlu diapalin kok. Ini cuman sekedar pengetahuan aja bahwa KW itu bisa berbeda-beda tergantung suhunya. Nah, untuk kalau misalkan pada suhu 100 derajat Celcius, pada suhu 100 derajat Celcius pun akan berbeda ya. 100 derajat Celcius, kemudian pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, untuk pada 60 derajat Celcius, KW-nya adalah 9,55 dikalikan dengan 10 pangkat min 14. Dikalikan dengan 10 pangkat min 14. Kita tahu bahwa dalam keseimbangan itu kalau suhunya naik, pasti keseimbangannya juga naik ya. So di sini untuk KW-nya di sini nilainya berapa? 5,5 kali 10 pangkat min 13 ya. Nah, di sini kita pakai yang biasa kita pakai adalah KW yang di sini aja.
karena biasanya nggak disebutin pada suhu berapa. Karena karena kalau kita mengukur pun dalam keadaan standar itu kan pasti suhunya suhu lingkungan ya, yang 25 derajat Celcius. Nah, di mana untuk perhitungan pH itu dasarnya konsep pH itu sendiri, itu ada pencetusnya. Nah, di mana konsep pH itu dikemukakan oleh Sorensen ya. Sorensen, tapi wait bentar, daripada takut salah ya tulisannya. Oke, Sorensennya seperti biasa. Sorensen ini adalah penentuan menemukan konsep pH gitu. Nah, di mana kalau pH itu kan pasti untuk mengukur asam gitu ya. Jadi kalau pH ini adalah mengukur asam, atau ini dalam kondisi asam deh gitu ya. Kalau yang pertama asam, berarti maka yang kita hitung adalah pH-nya itu sendiri sama dengan min log. Jadi P dari H itu ada P ini ya, itu adalah min log ya. Min log dari apa? Min log dari H+. Nah, kemudian yang kedua adalah basa yang akan kita ukur adalah pOH. Kita ukur pertama pOH dulu, nanti baru kita konversi ke dalam pH. Dan karena ya basa kan mengandung ion OH- kan. Nah, min log OH-. Nah, sekarang ini kalau kita hubungkan, bagaimana kita hubungkannya? Nah, kita tahu bahwa dasarnya kan dari sini ya. So saya tulis ulang lagi. KW sama dengan H+ dikalikan dengan OH-. Maka bisa kita katakan, ingat dalam persamaan logaritma, ini kan berarti P ini ada kaitannya dengan min log ya, alias persamaan logaritma. Berarti PKW itu sama dengan P dari H+ dikalikan dengan P-nya OH- ya. Atau bisa aja beginilah jatuhnya ya. Karena berhubung P, ini jadinya P-nya dari si H+ dikalikan dengan OH-. Nah, berarti PKW itu sama dengan min log dari H+, konsentrasi H+ ya, dikalikan dengan OH-. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa PKW itu kan PKW itu berarti kan min log KW ya nanti ya. Jadi biar adil deh, langsung aja min log KW ya. Min log KW. Ini min log dari KW. Kalau pH jadi min log dari H+, kalau PKW berarti min log KW. Nah, di mana min log KW kita pakainya adalah yang 10 pangkat min 14. Sama dengan, nah berdasarkan aturan logaritma, kalau perkalian seperti ini bisa kita pecah menjadi bentuk penjumlahan. Jadi min log H+ ditambah dengan jadi min log dari H+ ditambah dengan log OH-. Seperti itu ya. So, berarti ini min log 10 pangkat min 14, atau langsung I think boleh lah ya, langsung aja. Ingat, berdasarkan aturan logaritma, ini kita hitungannya kita pisah aja ya. Min log 10 pangkat min 14 itu setara dengan min 14 pangkatnya majuin ke depan dikalikan dengan min log 10. Nah, berarti min 14 dikalikan dengan min log 10 itu 1. Maka jawabannya adalah 14. Berarti ini 14 nih. Kita tahu, ini kan berarti kalau kita kalikan, ini minnya ini kan punya semua nih. Maka min log H+, ditambah dengan atau dikurang dengan log OH- atau ditambah dengan min log OH-. Nah, 14 sama dengan min log H+ itu apa? pH kan? Nah, pH ditambah dengan min log OH- adalah pOH.
Maka di sini dapat disimpulkan bahwa pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Dengan syarat ini dengan syarat pada suhu ya, ini pada suhu 25 derajat Celcius alias pada KW sama dengan 10 pangkat min 14. Kalau KW-nya beda, otomatis pH dengan pOH-nya hubungannya pun beda. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan ditanya pH basanya berapa, jadi kalau misalkan untuk menentukan pH tapi basa, kita tahu bahwa basa itu nggak bisa langsung nyari pH, pasti harus nyari pOH. Nah, jadi ini adalah jatuhnya tuh kayak apa yang harus dicari terlebih dahulu dalam bentuk kalau misalkan asam. Kalau asam berarti langsung cari pH, ketemu min log H plus, ketemu jawabannya. Tapi kalau basa kita bisa nyarinya pOH aja, karena kita tahu bahwa basa itu menghasilkan ion OH-. Maka pOH sama dengan min log OH-. So, apa yang terjadi? Ketemu dong pOH. Tapi yang ditanya pH. Nah, nanti kita hubungkan seperti ini. pH sama dengan pOH-nya ditambah pOH-nya berapa sama dengan 14. Tinggal hitung deh pH-nya berapa. Kan gitu. Nah, jadi itu untuk perhitungannya ya. Dan di sini yang kita hitung masih asam atau basanya aja ya, belum dalam bentuk garam. Oke, so di sini untuk asam dan basa dasarnya ini, I think nggak ada, walaupun sebenarnya bisa dihubungkan dengan reaksi ya. Cuman mungkin nanti, soalnya gini, ada asam basa nanti garam. Nah garam ini nanti kita akan bahas ada dua, ada larutan buffer dan larutan hidrolisis. Ya, hidrolisis garam. Cuman yang kita akan bahas adalah perhitungan pH dari asam ataupun basa. Ataupun kalau enggak garam yang terbuat dari sama-sama asam kuat dan basa kuat. Seperti itu jatuhnya ya. Oke, nanti ada contohnya kok, tenang aja. Nah, sebelum lanjut ke perhitungan contohnya, contoh soalnya terkait dengan penerapan rumus juga ya. Soalnya kan ini untuk asam kuat dan basa kuat. Kalau lemah gimana? Oke. So di sini kalau kalian perhatikan, kalau misalkan ketemu nih, ini biar gampang, kan min log bla bla bla. Pasti ini pangkatnya minus kok, ya, nggak mungkin plus. Langsung aja tarik ini, jadi langsung aja jawabannya adalah angka yang ada di sini. Jadi contohnya adalah min log 10 pangkat min 2, maka jawabannya adalah 2. Min log 10 pangkat min 3, itu jawabannya adalah 3. Tapi nanti jawabannya tuh bisa dalam bentuk gini ya, min log 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau gini ya, kalau emang kalian mau gampangnya adalah, ini kan sebenarnya min log 2 ditambah dengan min log 10 pangkat min 2. Jadinya min log 2 ditambah 2. Ya, karena min log 10 pangkat min 2 itu adalah 2 kan. Maka bisa kita simpulkan bahwa min log 2 kali 10 pangkat min 2 adalah 2 dikurang log 2. Ini log 2-nya kurang ya. Nah, jadi jawabannya tuh nanti bisa dalam bentuk log kok, seperti itu. Cuman di sini logaritmanya nggak kayak matematika minat ya. Di sini nggak bakal bahas kok. Misalkan persamaan logaritma nggak bakal bahas. Cuman perhitungannya aja secara logaritma. Oke? Nah, sekarang kita tahu bahwa ini kalau misalkan perhitungan ini KW-nya kenapa di sini pH tambah pOH itu 10 pangkat sama dengan 14, karena kita pakai KW yang 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Kalian mesti pay attention ya terhadap KW-nya ya. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita pakai normalnya aja. Ya, yang saya kotakin merah nih kondisinya. Oke, sekarang ini terkait dengan asam kuat nih. Jadi kalau yang di sini nih yang dihitung adalah asam kuat. Nah, bagaimana dengan asam lemah dan basa lemah, gitu ya? Nah, sebenarnya kalau sebenarnya ini juga asam kuat dan basa kuat pun nggak bisa langsung serta-merta seperti ini. Nah, jadi kalau untuk yang pertama, untuk pH asam kuat dan pH asam kuat dulu ya. Nah, ada nih kalau kalian mungkin cari di buku rumus ya kan, atau cari di Google atau cari di buku paketnya, ini biasanya ada udah langsung formulanya.
Misalkan untuk pH itu kita tahu, untuk rumusnya dasarnya ini ya semuanya ya. Cuman yang kita bahas adalah untuk H plusnya. Nah, karena H plus di sini itu akan berbeda perhitungannya dengan asam kuat dan asam lemah. So di sini perhitungan H plusnya kita bakal bahas perhitungan H plus sama OH-nya aja. Untuk rumus perhitungan pH dan pOH tetap seperti ini. Nah, untuk perhitungan H plus atau konsentrasi A plus dari yang pertama adalah A, asam kuat. Nah, kalau berdasarkan rumus itu adalah H plus sama dengan A dikali dengan Ma. Ya, di mana A ini adalah valensi asam atau banyaknya H plus. Banyak H plusnya berapa? Kemudian yang Ma ini adalah molaritas atau konsentrasi asam. Konsentrasi asam. Nah, tapi kalau misalkan yang B, asam lemah, itu perhitungannya adalah H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, di sini kalau Ka di sini definisinya apa sih? Ka ini adalah konstanta asam, ya. Konstanta untuk asam. Kalau Kb nanti ada ya konstanta basa. Nah, makanya biasanya kalau untuk lemah itu biasanya dikasih tahu Ka-nya. Nah, apa sebenarnya si asam kuat ini juga punya Ka. Cuman Ka-nya tinggi banget. So, makanya karena berhubung tinggi banget bisa diabaikan. Karena percuma. Misalkan saya punya 10 pangkat 100, saya akarin, tetap gede 10 pangkat 50. Tapi kalau misalkan kecil banget, misalkan 10 pangkat min 10, itu ngaruh ke perhitungan. Ya. Karena kan masih bisa kita kurangin kan kalau kecil. Tapi kalau gede, kita nggak bisa tambah-tambah. Kita udah nggak bisa tambahin, nggak bisa kurangin. Nah, untuk perhitungannya, kenapa kok rumusnya jadi Ka dikali Ma? Begitu juga untuk perhitungan basa ya, atau perhitungan OH-. Perhitungan OH- itu juga ada yang asam, ada yang basa kuat ya. Untuk yang pertama adalah untuk basa kuat. Nah, untuk basa kuat, OH-nya perhitungannya adalah B dikali molaritas basa. Nah, di mana B ini adalah valensi basa atau banyaknya OH-. Kemudian untuk Mb ini adalah konsentrasi basa, ya. Konsentrasi basa. Kemudian untuk basa lemah ya juga sama, mirip. Cuma beda simbol doang kok. Kalau OH- itu sama dengan akar Kb dikali Mb. Di mana Kb-nya ini adalah konstanta basa. Konstanta basa. Nah, kalau misalkan untuk asam kuat ini biasanya nanti akan saya jelaskan ya sambil contohnya juga. So, biar kita compare, kita menggunakan konsep dasar stoikiometri itu lebih jatuhnya ya. Kita juga tahu sekaligus memperkuat dasarnya dari perhitungan kimia. Soalnya itu kalau hitungan dasarnya aja nggak bisa, wah gimana ngerjainnya gitu kan. So, nanti akan saya ajarkan secara konseptual, terus kita compare dengan rumus juga. Pasti hasilnya sama kok. Nah, sekarang untuk penurunan asam lemah maupun basa lemah. Nah, sekarang penurunan rumusnya itu seperti ini. Di sini penurunan rumus ini penurunan asam lemah sama basa lemah sama ya tahapannya. Jadi gini, kalau misalkan asam itu kan pasti kita anggap aja ada suatu asam Ha. Itu kalau karena berhubung lemah pasti terurai tidak sempurna kan. Jadi ada membentuk sebuah keseimbangan. Yaitu adalah ada ion H+ dan anion amin.
Nah, dimana kalau misalkan kita hitung kan ini KW atau KC ya sama dengan, nah, tapi di sini biar beda kita sebut saja KA ya. Nah, jadi konstanta asam itu adalah konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi amin per konsentrasi HA. Nah, di sini kita hitung secara stoikiometri dulu. Nah, begitu juga ya, nanti kalau untuk basa lemahnya kita hitung secara stoikiometri. Di sini ada yang namanya MRS, mula-mula reaksi sisa atau setimbal. Nah, di mana karena berhubung ya, kita tahu bahwa asam lemah dan basa lemah ini ya, asam lemah dan basa lemah ini mereka semua berdua-duanya itu terionisasi sebagian di mana nilai alfanya itu di antara 0 dan 1. Nah, di mana perhitungan alfa di sini, alfa ini adalah derajat disosiasi boleh ya, atau derajat ionisasi, di mana untuk alfa ini adalah terurai dibagi mula-mula, alias awalnya. So, di sini kalau misalkan kita punya konsentrasi sebesar Ma di sini di awal. Ya. Di awal ini kita punya konsentrasi sebesar Ma di awal. Kemudian ditanya nih, terurainya berapa? So, ini alfanya kan beda-beda nih. So, kalau kita hitung ya, yang terurai ini berapa di sini, maka perhitungannya adalah ya sama, alfa sama dengan terurai per mula-mula. Nah, alfa sama dengan terurai itu adalah yang bagian R-nya atau terurai, saya tulisnya terurai. Per mula-mulanya adalah molaritas asamnya berapa, nggak tahu. So, di sini kalau nyari terurai kan berarti apa? Cari terurai itu adalah alfa dikali A-nya, konsentrasinya. So, di sini saya masukin dong alfa dikali Ma. Nah, ingat dalam ini pasti di mula-mula H+ sama aminnya belum ada dulu ya, karena kan belum terion. Nah, setelah bereaksi barulah dia mengion, tapi nggak semuanya. Makanya kalau misalkan ini semuanya, ini kan satu nih, ini habis seperti itu. Makanya kenapa kalau misalkan untuk Ka ini, kalau Ha di sini habis, jadi nggak, berarti tidak peduli dengan yang namanya konstanta awalnya dengan H+-nya aja, aminnya nggak usah ikut. So, di sini kalau misalkan berdasarkan stoikiometri ya, di bagian si reaksi ya atau bagian yang saya kotakin di sini itu berlaku yang namanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ingat ya, yang di bagian bereaksi aja. So, kalau misalkan ini sebesar alfa dikali Ma dan karena ini koefisiennya sama-sama satu semua, so di sini saya boleh bilang yang terurai sama semua, alfa dikali Ma. Maka akan terbentuk atau tersisa Ma, awalnya nih Ma nih 1 ya, terus terurai sebesar alfa dikali Ma, maka yang saya hitung kan koefisiennya aja kan, 1 dikurang alfa dikali Ma. Kemudian ini terbentuk sebesar alfa Ma, aminnya pun terbentuk sebesar alfa dikali Ma. So, di sini kita masukkan bahwa Ka sama dengan H+-nya adalah alfa dikali Ma. Kemudian untuk si aminnya juga sama alfa dikali Ma per Ha-nya adalah 1 dikurang alfa dikali Ma. So, di sini Ka sama Ka dikali ini 1 dikurang 1 dikurang alfa dikali Ma ya. So, di sini kan coret nih, ini 1, ini 1. Maka Ka sama dengan alfa kuadrat atau misalkan Ka dikali 1 kurang alfa sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Nah, tapi kan kita tahu bahwa di sini kan kita mau menghitung besar H+-nya dong. Ya, di sini berarti nggak usah kita masukin ya kan.
Nah, tapi yang penting kita tahu adalah intinya karena berhubung dia sama, konsentrasinya H plus ini dikalikan dengan H plus. Jadi konsentrasinya sama nih, anion dengan H plusnya, anion dengan kationnya. Nah, untuk Ha-nya itu ya barulah kita masukin 1 dikurang alfa dikali Ma. Maka Ka dikali 1 kurang alfa dikali Ma itu sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2. So, di sini berarti konsentrasi H plus itu dipangkatkan 2 sama dengan Ka dikali Ma dikali 1 dikurang alfa. Maka untuk mencari untuk mencari H plus, diakarkan dong. Dan karena berhubung H plus ini pasti positif, nggak mungkin negatif, makanya positif dari akar dari Ka dikali Ma dikali 1 kurang alfa. Nah, berhubung karena alfa ini kita tahu bahwa alfanya di antara 0 dan 1, maka kecil dong, ya kan? Maka bisa kita abaikan. Jadi H plusnya ini sebesar Ka dikali Ma. Nah, tuh rumusnya jadi seperti ini. Begitu juga untuk Kb dikali Mb. Nah, di sini OH min sama OH min ditambah apa deh gitu. Nah, karena sama konsentrasinya, maka kalau ditulis ya berarti apa namanya? OH min dikali OH min jadi OH min kuadrat. Nah, terus kemudian di sini selain dari kita menemukan rumus ini pun bisa saya turunin lagi. Jadi kita tahu bahwa H plus ini kan alfa dikali Ma kan. Nah, maka ini sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, so berarti kalau ini kita pangkatkan 2, berarti alfa dikali dengan Ma atau alfa kuadrat ya, dikali Ma kuadrat sama dengan Ka dikali Ma. Karena ini saya pangkat 2 kan, pangkat 2 kiri, pangkat 2 kanan. Nah, so kalau misalkan ditanya alfanya aja, berarti alfa kuadrat sama dengan Ka dikali Ma per Ma kuadrat. Atau langsung aja deh, karena berhubung kita sama-sama bagi Ma gitu ya, kita sama-sama bagi kita bagi dengan Ma kuadrat. Jadinya alfa kuadrat sama dengan Ka per Ma. Maka alfanya itu setara dengan akar dari Ka per Ma, seperti itu. Jadi bisa jadi untuk mencari alfa tuh dasarnya adalah terurai per mula-mula. Tapi kalau misalkan kita tahu Ka-nya sama Ma-nya, ada rumus baru nih, yaitu adalah alfa sama dengan akar akar dari Ka dibagi dengan Ma. Nah, terus kemudian juga bisa dong kalau misalkan dari H plus juga nih. Kalau dari H plus kita tahu bahwa H plus itu adalah alfa dikali Ma. Maka untuk mencari alfa pun kita juga bisa peroleh dari konsentrasi H plus dibagikan dengan molaritas asamnya. Tapi ingat, ini untuk yang lemah saja. Kalau yang kuat, alfanya itu sama dengan 1. Ini notes ya. Ini diabaikan. Karena 1 kurang alfa ini kecil nilainya. Ya, diabaikan karena nilainya terlalu kecil. Ingat itu aja. Jadi biar ngasih tahu kenapa kok bisa dapat rumus Ka dikali Ma gitu ya. Ataupun Kb dikali Mb. Nah, kalau Kb dikali Mb itu kurang lebih jalan ceritanya sama. Nah, jadi intinya proses penurunannya sama ya. Proses penurunannya sama. So, cuma tinggal ganti simbolnya aja. Kalau asam ya pakainya Ka. Kalau misalkan untuk basa ya pakainya B gitu ya. Jadi kalau untuk basa ini bisa jadi rumusnya begini ya. Untuk alfa itu juga boleh OH min per MB. Atau ini juga boleh alfa dikali MB lah jatuhnya. Gak bisa ya, kalau misalkan alfa ini bisa rumusnya nih, ini rumusnya jadi satu sendiri deh ya. Jadi untuk sekaligus ya, I think ini kan cuma penurunan rumus doang. Jadi kalau emang kalian pahamnya bagus,
karena sekaligus juga paham secara teoritis stoichiometrinya. Jadi di sini dapat disimpulkan tadi ya bahwa untuk maupun asam lemah dan basa lemah gitu ya, terutama dari asam lemah, kita punya kesimpulan bahwa untuk alfa itu rumusnya ternyata bisa Ka per Ma, bisa juga H plus per Ma. Seperti itu ya. Karena dari rumus itu tadi kita tahu bahwa untuk asam lemah kita punya derajat disosiasi seperti ini. Rumus jadinya kalau ditanya derajat disosiasi atau pemecahannya, kalau dikasih tahu Ka sama Ma-nya ya langsung masukin ke sini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk basa lemah, ya itu tinggal gampang. Untuk basa lemah ya tinggal ganti aja. Alfa sama dengan akar Kb per Mb. Itu sama dengan juga OH- per Mb. Ya udah, rumusnya gini-gini aja kok. Cuman beda simbol aja. Seperti itu ya. So, di sini kita akan masuk ke contoh soal ya. So, pay attention baik-baik. Kalau ada yang nggak ngerti untuk terkait teorinya, kalian boleh komen aja ya di kolom komentar. Atau kalau mungkin teorinya ada yang salah. Karena untuk teori-teori dasar kayak misalkan contoh asam kuat, basa kuat itu I think karena berhubung nggak dalam. Jadi saya nggak terlalu dalemin. Yang penting karena di sini untuk larutan asam basa tahu cara ngitung pH pOH seperti itu, baik dari asam lemah dan basa lemah, asam kuat dan basa kuat, ya udah I think enough gitu loh. Terkecuali kalau emang gurunya teoritis banget, mungkin akan ditanyakan. Oke, contoh yang pertama. Adalah I think saya nyontek ya. Karena saya nggak apa soalnya, karena jadi saya nyari soalnya dulu. Oke, jadi ini semuanya suruh tentukan pH ya. Nah, pH yang saya peroleh itu adalah, yang ditanyakan adalah 600 mili ya, NH3 dalam bentuk aquos dengan konsentrasi sebesar 0,01 molar. Terus kemudian dikasih tahu KB-nya, KB dari NH3 itu adalah sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, karena KB-nya ini dicantumkan, that means berarti tidak tinggi banget. So that means berarti ini adalah basa lemah. Jadi bedain asam basa lemah atau basa kuat dengan asam lemah ataupun asam kuat. Kalau yang kuat itu fix nggak bakal ada Ka atau Kb-nya. Tapi kalau yang lemah baru ada Ka dan Kb. Nah, di sini karena kita tahu bahwa kita tahu ini adalah basa, maka yang kita hitung adalah pOH. Min log dari OH-. Nah, di mana perhitungan OH-nya ini barulah kita cari. Cuman kalau udah biasa ngerjain, biasanya pasti ngerjain OH-nya dulu, baru langsung pOH. Ya, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah buat saya, yang penting kalian paham secara logik ya. Nah, kita tahu bahwa rumusnya tadi OH- itu adalah akar Ka dikalikan dengan berarti Kb dikali dengan Mb. So, untuk OH-nya sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan Mb, molaritasnya adalah, nah di sini kalau dalam perhitungan standar itu berarti di sini volume kan emang nggak ada rumus V-nya sama sekali ya. So volume mau berapa banyak pun, that itu nggak bakal berpengaruh dalam perhitungan pH ataupun pOH ya. Terkecuali kalau misalkan kita titrasi. Titrasi itu adalah kita encerin supaya biar konsentrasinya berkurang. Nah, jadi kalau kita tambahin air, seiring bertambahnya volume, itu konsentrasinya pun juga berkurang. Tapi kalau benar-benar murni dari NH3 yang 0,01 molar punya 600 mili, ya 600 milinya nggak kepake. Nah, di sini berarti kita pakai aturan pangkat ya. 0,01 tuh 10 pangkat min 2.
Jadinya ini dikali 10 pangkat min 2. So di sini OH min sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, supaya bisa dihitung, ingat ya, karena berhubung ada pangkat, terus ada akar, berarti supaya dihasil itu adalah, ingat dasar pangkat. Akar N, ini A pangkat M, maka A pangkat M per N. Jadi dalam perluas. So di sini supaya biar bisa dibagi nih 10 bagi 10,7 dibagi dengan ini boleh kalian rubah seperti ini. Nah, kalau misalkan ini saya majuin 1 ya, tambahin 1, ini berkurang 1, malah jelek. Nah, so di sini saya bikin 1,8-nya jadi 18. Jadi 18 dikali dengan 10 pangkat min 8. Ingat, ini bertambah 1, komanya, ini berkurang 1. So, di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk perhitungan OH-nya itu sama dengan akar 18 kali 10 pangkat min 4. Kenapa? Karena akar dari 10 pangkat min 8 itu, cara ngitungnya ya berarti 10 pangkat min 8 per 2. Karena ini secara tidak langsung ditulis kan 2 ya. Jadinya 10 pangkat min 4. Maka untuk perkiraan aja kurang lebihnya, ini kita pakai pendekatan ya. 18 itu kan lewat akar 16 lebih. Berarti nilainya kurang lebih 4, ya kita bilang 4,2 deh misalkan ya. Oke, 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Ya udah, masukin ke sini. POH sama dengan min log dari 4,2 dikali 10 pangkat min 4. Maka POH-nya, ingat, kalau kayak gini, ininya majuin ke depan langsung plus 4 ya. Jadi kita tulis depannya aja, dikurang dengan log 4,2. Nah, nanti permasalahan bentuknya bagaimana, itu tergantung sama PJ ya. Tapi kalau esai, I think begini aja juga udah bagus. Nah, ingat ya, untuk perhitungan log dari 4,2 kali 10 pangkat min 4 itu, kalau secara konseptual, hitungnya yang benar begini ya. 4,2 min log 4,2 ditambah dengan min log 10 pangkat min 4. Nah, ini min log 4,2. Ini jawabannya adalah min 4 dikali dengan min log 10. Min log 10 gitu ya. So, berarti min log 4,2 ditambah dengan 4. Makanya jawabannya adalah 4 dikurang log 4,2 ya. Ini baru POH, belum PH. Makanya kenapa kalau untuk bahasa itu pengerjaan PH-nya agak sedikit lama ya. Karena kita harus cari POH. Nah, kita tahu bahwa untuk ada hubungannya adalah POH dengan PH itu adalah POH ditambah PH itu adalah 14. So, bisa di sini kita cari bahwa PH sama dengan 14 dikurang POH. Jadinya PH sama dengan, atau begini aja ya di atas kali ya, nggak apa-apa. Oke, ini kita hapus dulu ya coret-coretannya. Nah, untuk pH di sini berarti 14 dikurang 14 dikurang dengan POH-nya adalah 4 dikurang log 4,2, maka pH-nya adalah 14 dikurang 4 adalah 10. Log 42 minus dikali minus jadinya plus log 4,2. Nah, kalau dihitung pasti lebih dari 10 seperti itu. Jadi 10 koma lah. Tapi biasanya kalau ini begini aja juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu untuk perhitungan pH terkait dengan basa lemah. Nah, kalau basa lemah emang mau nggak mau nyari OH-nya itu pakai rumus. Kalau pakai stoichiometry minimal kita harus tahu alfanya berapa. Nah, malah ribet kan? Nah, jadi contoh yang kedua adalah perhitungan asam kuat. Nah, sekarang untuk asam kuat ini ditanya pH dari, ini sama aja ya, nentuin pH semua ya. Cuman yang nomor 2 ini adalah HCl. Misalkan 100 ml HCl dengan konsentrasi 10 pangkat min 8 molar.
kira-kira pH-nya berapa. Nah, ini ada dua cara ngerjainnya. Kalau secara rumus, tapi untuk H plusnya yang dicari ya. Kalau untuk pH-nya sendiri ya tetap pakai rumus min log H plus. Karena berhubung ini asam, so bisa kita langsung dong cari pH-nya. Tinggal kita cari ini H plusnya gimana cara ngerjainnya. Nah, konsep pertama untuk cari H plus itu adalah, yang pertama adalah HCl itu kan akan terurai menjadi yang namanya H plus ditambah Cl min. Nah, karena di sini tergantung sama konsentrasinya aja, so di sini langsung bisa kita tembak. Kalau ini 10 pangkat min 8 molar, so di sini kalau kita bikin mula-mula reaksi sisa ya sebenarnya, mula-mula reaksi sisa, tapi kita isi yang penting-penting aja nih. Karena berhubung di sini 10 pangkat min 8 molar, maka bisa kita katakan ini kan awalnya belum terbentuk nih. Dan karena pasti habis, ini 10 pangkat min 8 molar dong. Nah, maka di H plusnya itu juga 10 pangkat min 8 molar. Karena koefisiennya sama. Ini habis, maka akan terbentuk 10 pangkat min 8 molar di H plusnya. Makanya biasanya rata-rata kalau untuk soal seperti ini ya masih nggak betul rinci banget, biasanya langsung ke reaksinya aja. Oh, ini 10 pangkat min 8 nih, berarti hasilnya 10 pangkat min 8 juga. Seperti itu. Itu untuk mencari H plusnya yang pertama. Jadi kalau kita langsung masukin ya pH sama dengan min log H plus itu adalah ini 10 pangkat min 8 ya. Pakainya yang ini nih, bukan yang atas tapi yang bawah. Maka jawabannya pH-nya sama dengan 8. Nah, kemudian cara kedua adalah ya pakai rumus. Untuk rumus kedua adalah kita tahu bahwa untuk mencari H plus itu kan karena berhubungnya asam kuat adalah A dikali Ma. Nah, di mana A di sini adalah valensi asam. Nah, HCl ini kira-kira H-nya ada berapa? H-nya ada 1. Nah, tapi kalau mau aman, ya mau nggak mau ya kalian harus menguraikan dulu. Jadi HCl itu adalah H plus tambah Cl min. So, karena berhubung ini hanya A plusnya ada 1, nah, ingat ya, ini berarti A sama dengan 1 karena H plus ada 1 doang. So, di sini langsung kita masukin 1 dikali 10 pangkat min 8 misalkan. Jadinya H plus adalah 10 pangkat min 8 molar. Barulah masukkan ke sini. Dan ternyata nilai H plusnya kan sama aja tuh. Mau pakai rumus, mau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi biasanya kalau emang yang udah biasa ngerjain pakai ini pun, nanti secara tidak langsung ke program kok gitu ngerjainnya. Cuman tetap saya saranin pakai yang ini ya. Saya tidak menganjurkan kalian menghafal rumus di kimia. Karena apa? Hitungan dasar ini benar-benar dari kelas 10 harus udah hatam. So, I think di sini kalian gak usah perlu rumit-rumit lagi deh. Gitu. Terkecuali mungkin yang kelas 10-nya masih kurang bisa ya harus belajar seperti ini. Karena apa? Cara seperti ini nanti kepake di kelas 12 pun akan kepake seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga adalah tentukan pH larutan dari 0,001 mol KOH dalam 10 liter air. Nah, kalau ini kan karena berhubung KOH ya, pasti basa, dan karena nggak ada KB berarti basa kuat. POH sama dengan min log OH min. Tapi permasalahannya adalah di sini OH minnya aja saya nggak tahu berapa. Ya kan? Nah, di sini kenapa saya kalau misalkan mau nyari OH minnya, kalau pakai cara yang pertama ya. Kalau mau pakai cara yang pertama, kita KOH itu akan terurai menjadi K plus ditambah OH min. Tapi permasalahannya adalah kita nggak tahu nih konsentrasinya berapa. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tulis ini mula-mula reaksi setimbang, kita nggak tahu mula-mulanya berapa mol. Mula-mula berapa molar gitu ya. So, di sini kita cari
Ingat rumus konsep mol. Di sini dikasih tahu ini adalah jumlah molnya, N kecilnya, dan ini adalah volumenya. Nah, maka di sini yang kita pakai rumusnya untuk mencari si konsentrasi adalah M sama dengan N per V dalam satuan liter. Berarti untuk mencari M-nya sama dengan 0,001 dibagi 10. Berarti bisa kita katakan ini 10 pangkat min 3 dibagi 10, maka 10 pangkat min 4 molar. So, ternyata di sini M-nya adalah 10 pangkat min 4 molar. Dan awalnya nggak ada, nggak peduli. Ini kepake habis, berarti yang kita hitung kan cuma OH min. Ya udah 10 pangkat min 4. Habis, ternyata terbentuk 10 pangkat min 4 dari OH minnya. So, tinggal POH sama dengan min log dari 10 pangkat min 4, berarti POH-nya sama dengan 4. So, untuk pH-nya sama dengan ini, 14 dikurang POH. Maka 14 dikurang 4 sama dengan 10. Jadi pH larutan KOH, pH larutan KOH 0,01 mol dalam 10 liter air adalah 10. Nah, di sini cara keduanya, ya mau nggak mau pakai rumus. OH min sama dengan B dikali MB. Maka OH minnya sama dengan, nah ini hasil penguraian lagi. B-nya 1 karena OH minnya cuma 1. 1 dikali 10 pangkat min 4. Jadi mau yang rumus yang kedua pun, mau nggak mau harus nyari yang atas. Nah, so OH minnya itu sebesar 10 pangkat min 4 molar. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah untuk contoh-contoh soal ya, ada 3 soal terkait dengan perhitungan pH dan POH, terutama pH ya, dari asam lemah, basa lemah, asam kuat, dan basa kuat. Nah, untuk asam lemah juga sama caranya kayak basa lemah, cuma karena berhubung asam lemah, asam nih, berarti kita hitung pakai rumus pH sama dengan min log OH min. Kemudian min log H plus. Nah, H plusnya ini dicari pakai rumus yang ini. Nah, tapi bukan yang ini ya. Mirip kayak yang ini, yang akar KA dikali MA, masukin, hitung, terus kemudian masukkan balik ke rumus pH sama dengan min log H plus, masukin, tinggal hitung kira-kira pH-nya berapa. Gitu ya. Jadi untuk dasarnya ini, I think untuk perhitungan pH ini nggak sulit ya, nggak sulit sih harusnya. Cuman kalau emang misalkan kalian mau merelakan, carikan gini nih. Cara satu ini kan kalian nggak perlu ngapalin rumus nih. Cuman kalau kalian mau merelakan ini sebagian, misalkan untuk mengingat rumus, ya I think no problem. Ya, itu terserah kalian. Cuman saya menyarankan kalau bisa, ya jangan pakai rumus. Kalau ada konseptual ya kenapa nggak konsep aja. Terkecuali kalau misalkan kayak OH min yang lemah nih. Kalau yang lemah, kalian perhatikan tadi di video sebelumnya ini, penurunan rumusnya kan cukup sulit ya. So, I think daripada kelamaan banget, ya kalian bolehlah rumusnya karena berhubung masih gampang gitu. Nah, kalau yang ini yang untuk yang kuat, ya kalau karena berhubung juga masih gampang, ya kalian boleh-boleh aja. Cuman sayang banget gitu loh kemampuan untuk stoichiometrinya kalau misalkan udah bisa tapi nggak dipakai gitu. Karena nanti untuk kemampuan stoichiometri ini bakal banget kepake ketika hidrolisis atau larutan penyangga dengan hidrolisis garam. Ya. So, segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk terkait materi larutan asam dan basa dari pengertian dasarnya, teori asam basa, yang sekedar teori-teori aja dari indikator asam basanya juga, dan perhitungan untuk kekuatan asam dan basa dengan pH tertentu, dengan keadaan tertentu ya. Dan diingat kalau misalkan nggak dikasih keadaan tertentu, kita standar normalnya adalah pH ditambah POH sama dengan 14. Oke? Jadi gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.